Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Rafi Amar, perwakilan dari kelompok, ingin mengulas sejarah singkat tentang Masjid Gede Mataram ini. Nama saya Warisman. Di sini saya sebagai pelayan atau marbot. Ya, Masjid Gede Mataram ini didirikan oleh Kanjeng Panembahan Senopati. Tentunya juga bersama tukang-tukang bangunan. Ya, kira-kira didirikan pada tahun 1587. Ya, latar belakang didirikan masjid itu Kanjeng Panembahan Senopati dulu sebagai putra Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan sendiri itu adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, putra Ki Ageng Pemanahan yang masih muda itu bernama Sutowijoyo. Itu apabila ayahnya berguru, beliau ikut. Jadi sama saja dengan berguru juga sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, pada saat itu Islam baru berkembang hanya di sekitar pantai utara, dari sebelah timur Gresik, Lamongan, kemudian ke utara Ketuban, Rembang, Pati, Kudus, Jeporo, Demak, dan sampai di barat adalah di Cirebon. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga menghendaki Islam itu berkembang di pedalaman, tidak hanya di pantai-pantai utara. Nah, karena beliau punya murid tadi, Ki Ageng Pemanahan dengan anaknya Sutowijoyo, ini satu kesempatan untuk mengembangkan Islam di pedalaman. Maka ketika Sutowijoyo dan ayahandanya Kanjeng Ki Ageng Pemanahan ini membuka lahan baru di sini yang dulunya namanya hutan Mentau. Hutan Mentau itu masuk wilayah Kerajaan Pajang. Nah, hutan ini diberikan sebagai hadiah oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo di Kerajaan Pajang. Maka setelah dibuka dijadikan hunian menjadi Padukuhan Mataram. Nah, disinilah Islam mau dikembangkan oleh Ki Ageng Pemanahan dan putranya Kanjeng Panembahan Senopati Sutowijoyo. Nah, setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal dunia atau wafat, kepemimpinan di Mataram ini digantikan oleh putranya Kanjeng Panembahan Senopati. Maka untuk pengembangan agama Islam itu perlu diintensifkan, digiatkan lagi. Maka Kanjeng Sunan Kalijaga memerintahkan kepada Kanjeng Panembahan Senopati untuk mendirikan masjid, karena dulu Ki Ageng Pemanahan itu hanya mendirikan langgar, musola kecil. Nah, ini kiranya kurang memadai untuk pusat kegiatan dakwah. Nah, maka ketika Kanjeng Panembahan Senopati menggantikan kepemimpinan ayahandanya, nah ini satu kesempatan beliau diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mendirikan masjid, yang masjid itu nantinya selain digunakan untuk pusat peribadatan
kepada Allah Subhanahu wa taala, juga digunakan atau difungsikan sebagai pusat kegiatan pengembangan atau dakwah agama Islam. Nah, maka oleh Kanjeng Panembahan Senopati Sutowijoyo itu didirikanlah, dibangunlah Masjid Gede Mataram. Nah, itulah sekelumit tentang sejarah berdirinya Masjid Gede Mataram. Ya, gitu. Sudah kira.